Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada video presentasi Project Dokumen Software Requirement Specification. Video presentasi ini kami buat secara khusus untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Sebelum melanjutkan, perkenalkan saya Vita Milani dengan NIM 13020240213. Pada proyek kelompok ini saya bekerja bersama dengan rekan-rekan tim saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NIM 13020240236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nuralima dengan NIM 13020240277. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 13020240249. dokumen ini merancang sebuah sistem e-learning berbasis microservice dengan machine learning. Tujuan utama proyek ini adalah menyediakan layanan pembelajaran digital yang cerdas, adaptif, dan terstruktur bagi siswa. Dengan arsitektur microservice, setiap layanan mulai dari manajemen konten hingga forum diskusi dapat dikembangkan dan berjalan secara mandiri. Keunggulan utamanya adalah penerapan machine learning untuk menganalisis performa siswa secara berkala dan memberikan materi yang dipersonalisasi sesuai minat dan profil belajar mereka. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum dari platform e-learning yang kita bangun. Nah, singkatnya, platform ini hadir untuk menjawab masalah yang sering ada di e-learning konvensional, yaitu sistemnya yang statis dan tidak adaptif. Semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, padahal kebutuhan belajar setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan memanfaatkan arsitektur microservice dan machine learning, platform ini menyesuaikan pengalaman belajar secara otomatis untuk setiap siswa, menjadi lebih personal, menjadi lebih relevan, dan tentunya lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail. Apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh platform ini? Nah, platform ini memiliki 5 fungsi utama yang saling melengkapi. Yang pertama, ada sistem login yang berbasis token yang aman untuk semua level pengguna. Yang kedua, manajemen konten, di mana instruktur bisa mengupload dan kelola berbagai jenis materi, mulai dari video, teks, kuis, serta tugas dan proyek. Nah, yang ketiga ini dinilai lebih di platform kita, yaitu fitur cerdas. Ini adalah sistem rekomendasi berbasis machine learning yang bisa menganalisis pola belajar siswa, memprediksi performa mereka, dan secara otomatis merekomendasikan materi yang paling relevan untuk siswa tersebut. Jadi, sistemnya benar-benar menyesuaikan diri dengan setiap siswa. Nah, selain itu ada forum diskusi sebagai ruang interaksi antara siswa dan instruktur. Ada juga dashboard performa yang menyajikan laporan kemajuan belajar secara visual yang bisa diakses oleh siswa, instruktur maupun administrator. Oke, fungsinya sudah. Sekarang kita lihat siapa saja yang nantinya akan menggunakan platform ini. Ada 4 tipe pengguna dalam sistem ini. Yang pertama, ada administrator yang mempunyai kendali penuh atas sistem, dari konfigurasi layanan sampai manajemen akun. Nah, yang kedua ada instruktur, di mana instruktur bertugas untuk membuat dan mengelola konten sekaligus memantau perkembangan siswa di kelasnya. Nah, yang ketiga itu ada siswa itu sendiri. Siswa adalah pengguna utama yang mengakses materi, mengerjakan tugas, dan menerima rekomendasi belajar yang sudah dipersonalisasikan. Dan yang terakhir ada pengelola institusi, seperti kepala sekolah yang bisa melihat laporan performa keseluruhan institusi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, setelah tahu penggunaannya, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami soal batasan-batasan dari sistem ini. Yang pertama,
Soal fitur machine learning, sistem butuh minimal 7 hari interaksi dari seorang siswa sebelum bisa menghasilkan rekomendasi yang benar-benar akurat. Jadi memang ada masa pengenalan dulu di awal untuk bisa memberikan rekomendasi materi untuk siswa tersebut. Nah, untuk upload konten, ukuran file batasi minimal 500 untuk video dan 50 MB untuk dokumen. Ini untuk menjaga performa server tetap stabil. Laporan institusi juga hanya bisa diakses oleh pengelola dan administrator, bukan semua pengguna. Ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami sebuah sistem bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, server harus dalam kondisi baik. Pengguna punya koneksi internet minimal 4 Mbps dan layanan pihak ketiga seperti cloud, store, dan out berjalan normal, dan data latih awal untuk model machine learning sudah siap sebelum sistem diluncurkan. Jadi, secara keseluruhan, platform ini dirancang bukan hanya sebagai tempat belajar online, tetapi sistem yang terus berkembang dan belajar dari penggunanya, supaya kualitas pembelajaran bisa meningkat dari waktu ke waktu. Baik, sampai sini saja penjelasan saya. Saya serahkan ke rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan persyaratan umum dan persyaratan fungsional pada sistem platform e-learning berbasis microservice dengan machine learning. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu persyaratan umum. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan dasar yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan dengan baik, mulai dari tampilan antarmuka, perangkat keras, hingga komunikasi antar layanan sistem. Untuk antarmuka pengguna, sistem dirancang agar dapat digunakan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun HP. Tampilan dibuat responsif menggunakan pendekatan mobile first, sehingga pengguna tetap nyaman saat mengakses platform dari perangkat apapun. Selain itu, sistem menggunakan desain yang sederhana dan mudah dibaca dengan ikon, tombol, dan elemen visual yang telah disesuaikan untuk memudahkan navigasi pengguna. Sistem juga menyediakan berbagai notifikasi seperti pesan sukses, pesan kesalahan, peringatan, serta indikator loading ketika proses sedang berlangsung. Agar dapat digunakan oleh semua pengguna, antarmuka juga menggunakan standar aksesibilitas WCAG 2.1 level AA. Setelah membahas tampilan antarmuka, selanjutnya kita melihat kebutuhan perangkat keras apa saja yang mendukung sistem. Sistem ini menggunakan beberapa server yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama, application server, yang bertugas untuk menjalankan seluruh layanan microserver. Yang kedua, database server, yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, dan aktivitas siswa. Kemudian terdapat machine learning server, yang digunakan untuk menjalankan proses analisis dan rekomendasi pembelajaran. Selain itu, terdapat file store server atau CDN untuk menyimpan video, dokumen, dan file pembelajaran lainnya. Selain itu, seluruh komponen tersebut tersalin terhubung melalui jaringan internet agar dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, bagaimana sih seluruh komponen tersebut saling berkomunikasi? Dalam sistem ini, komunikasi dilakukan menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama, REST API Gateway yang berfungsi sebagai pintu utama komunikasi antara pengguna dan layanan backend. Yang kedua, Mesh Broker atau Rabbit atau Kafka yang digunakan untuk komunikasi antar microserver secara otomatis. Yang ketiga, penggunaan HTTPS dengan SSL TLS untuk menjaga keamanan data selama proses bertukar informasi. Selain itu, sistem juga menggunakan WebSocket untuk fitur notifikasi dan forum diskusi secara real-time. Terakhir, terdapat STMP server yang digunakan untuk mengirim email seperti notifikasi tugas dan konfirmasi pendaftaran pengguna. Setelah membahas persyaratan umum sistem, selanjutnya kita masuk ke persyaratan fungsional yang menjelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem. Persyaratan fungsional yang menjelaskan layanan dan fungsi yang wajib tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi pertama adalah login. Sistem menyediakan halaman login yang aman menggunakan email dan password. Selain itu, pengguna juga dapat masuk menggunakan akun Google.
Untuk meningkatkan keamanan, sistem melakukan verifikasi identitas pengguna dan membatasi percobaan login. Apabila pengguna gagal login sebanyak 5 kali berturut-turut, akun akan dikunci sementara selama 15 menit dan sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email. Sistem juga menggunakan teknologi JSON Web Token atau JWT untuk mengelola sesi pengguna sehingga proses login menjadi lebih aman dan efisien. Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, fitur utama selanjutnya adalah pengelolaan konten pembelajaran. Fitur ini merupakan inti dari platform e-learning karena digunakan untuk mengelola seluruh materi pembelajaran. Konten utama yang tersedia meliputi yang pertama, materi pembelajaran berupa teks, gambar, rumus matematika, dan kode program. Yang kedua, video pembelajaran yang menggunakan kualitas adaptif sesuai kecepatan internet pengguna. Yang ketiga, kuis dan latihan dengan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, esai, dan benar salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu fitur unggulan pada sistem ini adalah fitur konten cerdas yang memanfaatkan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan. Fitur ini dapat memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minat setiap siswa berdasarkan aktivitas dan hasil belajar mereka. Selain itu, sistem juga dapat menganalisis kemampuan siswa sehingga siswa dapat mengetahui materi apa yang sudah dikuasai dan materi apa yang perlu ditingkatkan. Tidak hanya itu, sistem juga mampu memprediksi perkembangan kemampuan siswa di masa mendatang. Dengan begitu, siswa yang berpotensi mengalami kesulitan belajar dapat terdeteksi lebih awal dan memperoleh bantuan yang diperlukan. Seluruh progres pembelajaran juga dipersonalisasi sehingga urutan materi, tingkat kesulitan latihan, dan aktivitas belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain fitur cerdas, sistem juga menyediakan forum diskusi yang memungkinkan siswa dan instruktur berinteraksi. Siswa dapat bertanya, menjawab pertanyaan, serta memberikan penilaian pada jawaban yang dianggap paling membantu. Instruktur juga dapat memberikan jawaban resmi dan melakukan moderasi jika diperlukan. Untuk memudahkan pemantauan aktivitas belajar, sistem menyediakan dashboard bagi siswa, instruktur, dan administrator. Dashboard ini menampilkan informasi seperti progres belajar, performa siswa, rekomendasi materi, statistik penggunaan sistem, sehingga laporan yang dapat diekspor dalam format PDF maupun Excel. Dari sisi performa, sistem dirancang agar cepat dan responsif. Dashboard dan halaman utama dapat diakses dalam waktu sekitar 2 detik. Hasil pencarian ditampilkan dengan cepat, dan rekomendasi materi dari machine learning dapat diberikan hanya dalam beberapa detik setelah sesi belajar selesai. Sistem juga mampu melayani hingga 1.000 pengguna secara bersamaan dan didukung kapasitas penyimpanan yang besar untuk menampung berbagai konten pembelajaran. Untuk menjaga keandalan layanan, sistem ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan atau uptime sebesar 99,5% sehingga dapat diakses hampir sepanjang waktu dengan gangguan yang sangat minim. Dari sisi keamanan, data pengguna dilindungi dengan enkripsi, penggunaan password yang kuat, serta mengatur hak akses sesuai peran masing-masing penggunaan. Seluruh aktivitas penting juga dicatat untuk menjaga keamanan dan memudahkan proses audit. Terakhir, sistem dirancang agar mudah dipelihara dan dapat diakses melalui berbagai browser modern maupun dijalankan pada berbagai platform cloud dan server lokal. Dengan fitur-fitur tersebut, platform ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan lebih efektif, personal, dan interaktif bagi seluruh penggunaan. Oke, sekarang di sini saya akan membahas mengenai IRD dari sistem e-learning ini. Nah, IRD ini menggambarkan bagaimana data-data dalam sistem saling terhubung
di mana kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling dasar. Kita mulai dari entitas pertama, yang jadi fondasi dari seluruh sistem ini, yaitu user atau pengguna. Ini adalah entitas paling utama karena semua pengguna sistem, baik itu siswa, instruktur, maupun administrator, datanya tersimpan di sini. Setiap user punya role-nya masing-masing yang menentukan apa yang bisa mereka lakukan di dalam sistem ini. Nah, dari user ini kita bisa masuk ke entitas berikutnya yang berkaitan dengan konten pembelajaran, yaitu course. Setiap course dibuat oleh seorang instruktur, dan satu instruktur bisa membuat banyak course. Course ini menyimpan informasi dasar seperti judul, kategori, dan level kesulitannya. Nah, setiap course tidak langsung berisi materi, melainkan dipecah dulu menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itu disebut modules. Satu course bisa terdiri dari banyak modul dan setiap modul punya urutannya tersendiri. Tujuannya supaya materi lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh siswa. Nah, di dalam setiap modul itulah materi pembelajaran sebenarnya berada. Entitas konten menyimpan Entitas konten menyimpan materi yang ada di dalam modul, bisa berupa teks, video, atau file lainnya, dan setiap konten juga punya urutan. Jadi siswa mengaksesnya secara berurutan sesuai dengan alur yang sudah dirancang instruktur. Nah, selain konten, materi, di dalam modul juga bisa ada evaluasi, atau yang namanya evaluasinya itu berbentuk quizzes di mana setiap kuis terdiri dari beberapa question dan setiap pertanyaan punya answer option sebagai pilihan jawabannya. Ada juga batas waktu pengerjaan dan nilai minimal yang dinyatakan lulus. Nah, oke, struktur kontennya sudah. Sekarang kita lihat bagaimana siswa masuk dan berinteraksi langsung dengan course-nya. Nah, ketika siswa mendaftar ke sebuah course, data tercatat di entitas enrollment. Nah, di sini disimpan status pendaftaran siswa dan seberapa jauh progres belajar mereka dalam presentasi mulai dari nol sampai selesai. Nah, kalau enrollment mencatat pendaftaran, lalu bagaimana dengan hasil kerja siswa saat mengerjakan quizzes? Nah, itu dicatat di entitas submission, quizzes submission. Nah, setiap siswa mengerjakan kuis, hasilnya masuk ke sini, termasuk skor dan statusnya. Dan untuk jawaban per soal, detailnya tersimpan di submission answer, termasuk apakah jawaban itu sudah betul atau salah. Nah, selain hasil quizzes, sistem kita juga mencatat setiap aktivitas belajar siswa secara lebih luas, di mana kami mencatatnya yaitu di entitas learning activities, yang mencatat semua aktivitas siswa di platform, seperti membuka konten, menonton video, atau mengerjakan latihan. Bahkan durasi aktivitasnya pun tercatat, dan inilah yang menjadi bahan bakar utama untuk fitur machine learning kita. Dari data aktivitas tadi, sistem kemudian mengelola menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Nah, hasilnya masuk ke skill analisis. Di sini tersimpan hasil analisis kemampuan siswa per topik, termasuk skor, penguasaan materi, dan prediksi performanya. Dari analisis itu, sistem menghasilkan recommendation, yaitu rekomendasi konten yang paling relevan untuk siswa tersebut, lengkap dengan skor kepercayaan rekomendasinya. Nah, terakhir ada dua entitas pendukung yang melengkapi pengalaman belajar di platform ini. Yang pertama ada discussion dan discussion replies. Ini adalah fitur utama forum diskusi yang memungkinkan siswa dan instruktur berinteraksi langsung dalam konten. Nah, instruktur juga bisa menandai jawaban resmi di sana. Dan yang terakhir ada notification
entitas yang mencatat semua notifikasi yang masuk ke pengguna, seperti pengingat tugas atau informasi materi terbaru. Jadi, itulah keseluruhan entitas yang ada di sistem ini. Semua saling terhubung membentuk satu ekosistem yang terintegrasi, dari pengelolaan konten, pencatatan aktivitas belajar, sampai analitik yang mendukung fitur rekomendasi machine learning. Sampai sini penjelasan saya kembalikan ke rekan saya. Di bagian ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai state transition diagram untuk menggambarkan bagaimana perubahan kondisi atau state yang terjadi di dalam sistem e-learning kami. Alur sistem dimulai dari titik awal masuk ke halaman utama atau homepage. Kemudian pengguna diarahkan ke menu login dengan memasukkan email dan password. Jika pengguna gagal login maksimal 5 kali, maka berpindah ke state akun terkunci. Namun, jika token verifikasi berhasil, sistem akan memecah kondisi berdasarkan 4 peran utama, yaitu siswa, instruktur, administrator, dan pengelola institusi. Mari kita bedah alur utama pada peran siswa. Dari dashboard, siswa masuk ke kondisi akses materi dan belajar. Setelah selesai, mereka berpindah ke state kuis atau tugas. Disinilah fitur cerdas kita bekerja. Hasil kuis tersebut dikirim ke state analisis machine learning dan rekomendasi. Jika kompetensi belum terpenuhi, algoritma machine learning akan mengembalikan siswa ke state belajar dengan rekomendasi materi baru. Jika terpenuhi, state berubah menjadi modul selesai, dan jika seluruh modul tuntas, siswa mencapai state akhir yaitu kursus selesai. Sementara itu, untuk peran lain berjalan secara mandiri. Instruktur berada pada kondisi kelola materi di manajemen konten. Administrator bertugas pada kelola user dan layanan, dan pengelola berada pada akses laporan institusi. Seluruh peran ini dapat mengakhiri sesi menuju titik akhir keluar melalui perintah logout. Demikian penerapan state transition diagram dari sistem kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Sistem ini merupakan platform e-learning berbasis Microsoft Office yang dilengkapi oleh machine learning untuk mendukung proses pembelajaran secara online. Sistem digunakan oleh siswa, pengajar, administrator, dan pihak institusi dalam mengelola serta memantau kegiatan belajar mengajar. Proses dimulai dari login dan autentikasi, di mana pengguna masuk menggunakan akun yang dimiliki. Setelah berhasil login, pengajar dapat mengunggah dan mengelola materi pembelajaran, sedangkan siswa dapat mengakses materi dan mengikuti aktivitas belajar yang tersedia. Semua aktivitas pengguna akan tercatat dalam sistem sebagai data progres pembelajaran. Selanjutnya, siswa dapat mengerjakan kuis dan tugas yang diberikan oleh pengajar. Hasil pengerjaan akan dinilai dan disimpan oleh sistem. Selain itu, tersedia forum diskusi yang memungkinkan siswa dan pengajar berinteraksi, bertanya, dan berdiskusi terkait materi pembelajaran. Data aktivitas belajar, hasil kuis dan tugas kemudian dianalisis oleh machine learning untuk menghasilkan rekomendasi pembelajaran dan melihat performa siswa. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk dashboard dan laporan yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan belajar. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur notifikasi untuk mengirim informasi penting kepada pengguna serta fitur administrasi dan monitoring yang membantu administrator mengelola akun dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur microservice yang digunakan pada platform e-learning. Diagram arsitektur microservice menggunakan komponen-komponen layanan yang membentuk sistem secara keseluruhan beserta pola komunikasi antar layanan. Pada bagian paling di atas terdapat klien yang merupakan pengguna sistem. Klien dapat berupa website, aplikasi mobile, dan API consumer. Semua permintaan dari pengguna akan dikirim ke API Gateway terlebih dahulu, yang dimana berfungsi sebagai pintu utama masuk seluruh request yang datang dari pengguna, yang dimana tugasnya yaitu mengarahkan request ke service yang sesuai rutin, melakukan autentikasi awal, mengatur rate limiting. Dengan adanya gateway, klien tidak perlu berkomunikasi langsung di setiap service. Adapun authentication service,
Servis ini bertugas menangani login, logout, registrasi, JWT authentication, Auth2, manajemen sesi pengguna. Data autentikasi disimpan pada Auth database Postgres SQL. Selain itu, terdapat Redis cache yang digunakan untuk mempercepat penyimpanan session dan data yang sering diakses. Adapun Content Management Service. Service ini digunakan untuk mengelola seluruh konten pembelajaran. Contohnya materi pembelajaran, video, kuis, tugas, dan proyek. Data konten disimpan pada Mango database karena lebih fleksibel untuk penyimpanan berbagai jenis konten pembelajaran. Adapun Service Management, User Management Service. Service ini mengelola seluruh data pengguna seperti data siswa, data instruktur, data administrator, profil pengguna. Data tersebut disimpan pada user database Postgres SQL. Adapun ML Recommendation Service. Ini merupakan salah satu fitur utama sistem. Service ini menjalankan model machine learning untuk memberikan rekomendasi materi, menganalisis aktivitas belajar siswa, dan mengukur kemampuan siswa. Data hasil analis disimpan pada ML Store menggunakan Redis dan S3 Store. Adapun forum service. Forum service digunakan sebagai media interaksi pengguna. Fungsinya meliputi tanya jawab, diskusi materi, komentar. Data forum disimpan pada forum database Postgres SQL. Adapun notification service. Service ini bertugas mengirimkan notifikasi kepada pengguna, contohnya email, push notification, in-app notification. Misalnya ada tugas baru atau deadline tugas. Adapun reporting service. Reporting service digunakan untuk membuat dashboard siswa, dashboard instruktur, laporan pembelajaran, dan statistik performa pengguna. Data laporan disimpan pada report database ClickHouse yang cocok untuk analisis data dalam jumlah besar. Yang paling bawah terdapat Message Broker, RabbitMQ, atau Kafka. Fungsinya adalah sebagai jalur komunikasi antar server. Contohnya, ketika siswa menyelesaikan kuis, Content Service mengirim data nilai baru. ML Service menerima data tersebut untuk dianalisis. Baru Notification Service mengirim pemberitahuan hasil kuis, dan Reporting Service memperbarui dashboard. Semua proses tersebut berjalan melalui Message Broker sehingga sistem lebih cepat dan tidak saling membebani. Adapun komponen terakhir yaitu monitoring dan login, yang dimana menggunakan Prometheus, Grafana, Elasticsearch. Fungsinya memantau kesehatan sistem, mengidentifikasi error, menganalisa performa service, dan membantu administrator ketika terjadi masalah. Itulah seluruh rangkaian pemaparan dari kelompok kami mengenai dokumen Software Requirement Specification untuk proyek sistem e-learning berbasis microservice dengan machine learning ini. Kami berharap penjelasan proyek dan seluruh detail diagram alur sistem yang telah disampaikan memberikan gambaran yang jelas mengenai fondasi platform yang kami rancang. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama presentasi berlangsung. Kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan demi kesempurnaan proyek ini ke depannya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.